Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris shalihin ila an qala An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dzalika athamihim syai'a rawahu Muslim. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadihi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahan nas ghadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasahbihi wasallama kulluhum yarju ayyutaha faqala aina aliyun ibnu abi talibin faqila ya rasulallahi huwa yashtaki aineh qala fa arsilu ilaih fa utiya bihi fabasaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasahbihi wasallama fi ainaihi wa da'a lahu fabari'a hatta ka'allam yakun bihi waja'un fa'atahu ar-rayah faqala aliyun radhiyallahu ta'ala anhu ya Rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mithlana qala unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi fa wallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am muttafaqun alaih. Qauluhu yadukun ay yakhuduna wa yatahaddatsun qauluhu rislika bi kasrir ra wa bi fathiha lughatan wal kasru afsahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza'a fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba mustami'in
rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah selalu kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di malam Senin kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini kita berkesempatan untuk menghadiri daripada majelis taklim Ahlul Kisah yang di sini bersama-sama kita mempelajari, bersama-sama kita mengkaji daripada salah satu kitab karya Al-Imam An-Nawawi yang bernama Riyadhus Shalihin. Insyaallah dengan kehadiran kita di sini mendengarkan daripada kalam-kalam ulama, mendengarkan daripada firman Allah, kalam-kalam sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh. Arti kesolehan yaitu baik hubungan di dalam masyarakat dan baik hubungan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setiap kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik, maka sekali-kali jangan kita remehkan kesempatan tersebut. Jangan kita lewatkan kesempatan tersebut, karena bisa jadi kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesempatan terakhir untuk kita. Oleh karena inilah ulama banyak mengajarkan ketika mereka ditanya mak mano supaya kita memiliki kekhusyuan di dalam solat, maka mereka selalu menjawab, jadikanlah solat ini yang akan kita lakukan sebagai ataupun ibarat solat terakhir yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maksudnya setelah kita salam daripada solat ini, maka kita meninggalkan dunia. Maka di saat setiap ibadah yang kita lakukan, kita bayangkan, kita rasakan ini merupakan kesempatan beribadah terakhir kita di alam dunia, maka insya Allah di dalam ibadah yang kita akan lakukan tersebut, kita akan lakukan dengan penuh kesempurnaan, kita akan lakukan dengan penuh kekhusyuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat ini kita mendapatkan kesempatan, kita mendapatkan kemuliaan, kita berharap agar kesempatan dan kemuliaan ini terus Allah jaga sampai kita wafat dalam keadaan beribadah, sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan daripada hadis di dalam bab ad-dalalah ala khair wa du'a ila hudan aw dhalalah, yaitu penjelasan tentang dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis yang memberikan uraian tentang ad-dalalah, mengajak terhadap kebaikan ataupun terhadap keburukan. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak untuk berjalan di jalan hidayah, kana lahu, maka bagi dirinya, minal ajri, daripada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala-pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti ajakannya. La yankusu dzalika min ujurihim syai'a, yang mana di saat Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan pahala kepada yang mengajak untuk berjalan di jalan hidayah, maka pahala-pahala yang Allah berikan kepada yang mengikuti orang yang mengajak tersebut sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis-hadis sebelumnya kita pernah mendengar hadis yang mirip seperti ini. Yang sudah kita pelajari itu barang siapa yang menjadi pelopor ataupun yang mencontohkan perbuatan baik. Kalau malam ini orang yang mengajak untuk berbuat baik. Jadi beda. Kalau yang sudah kita pelajari di beberapa minggu yang lalu, dionyo itu menjadi pemakarsa ataupun pelopor daripada kebaikan. Wong tahu di dalam hal itu ada kebaikan, taunya wong dari dirinya. Nah, setelah dirinya itu menjadi pelopor kebaikan, banyak yang meloi, dionyo tidak ngajak. Dia tidak ngajak, dia cuma nyuntuhkan. Misal apa namanya, wong tidak tahu bahwasanya misal kalau kita ini berjalan keluar dari rumah, di situ ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak. Yang salah satunya pas kita pakai alas kaki diawali dengan kaki kanan. Nah, serumah tidak tahu tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa namanya, kalau nak maki alas kaki, sendal, sepatu dan seterusnya, maka awalilah dengan kaki kanan. Maka dia menjadi pelopor duluan. Dia nyuntuhkan, tidak ngajak, cuma mencontohkan. Ketika dia dijingu oleh kawan-kawannya, oleh siapa yang tinggal di sekitarnya, maka wong tersebut diikuti oleh kawan-kawannya. Nah, ini pelopor tanpa mengajak. Adapun di dalam hadis yang tadi kita dengarkan, yang disampaikan oleh Nabi, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak, tentunya pahala yang mencontohkan tapi tidak ngajak dengan wong yang dionyo mengajak, tentu pahalanya lebih banyak pahala yang mengajak. Karena ngajak itu sifatnya unsur dakwah. Dionyo mengajak. Ketika dia mengajak, maka di situ tentunya pertama dia harus mencontohkan. Setelah dia mencontohkan, baru dia ngajak. Beda sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi sebatas mencontoh tanpa mengajak. Nah, jadi pahala wong yang mengajak itu lebih besar dibandingkan pahala wong yang sekedar memberikan contoh. Yang kedua, kok bisa lebih besar pahala wong yang mengajak? Tadi kan pertama, yang mengajak itu lebih besar pahalanya dibandingkan wong yang sebatas mencontohkan. Karena wong ngajak itu dia lakukan. Pertama dia nyuntuh yang kedua dia ngajak. Nah, yang kedua, kenapa dia lebih besar pahalanya? Karena di situ ada ajrut ta'ab. Ada ajrut ta'ab, pahala susah di dalam mengajak. Ngajak ini tidak gampang. Apalagi ngajak wong berbuat baik di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini luar biasa. Wong yang baik jadi takut. Wong yang jahat berani menampilkan daripada kemaksiatan dipertontonkan di muka umum, di pinggir jalan, sampai-sampai yang beriman, yang baik itu malu untuk keluar dari rumahnya. Jadi kata Rasulullah SAW, sodakon Nabi, betul apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman dan sekarang ini sudah mulai kita rasakan, orang-orang yang beriman itu yahtafil mu'min,
kama yahtafil munafiq. Kata Nabi, di akhir zaman orang yang beriman akan ikhtifa, akan menyembunyikan diri mereka alias jarang keluar rumah, malu. Kama yahtafil munafik, sebagaimana dulu orang-orang di zaman Nabi yang dionyo itu munafik menyembunyikan diri-diri mereka. Jadi singitan. Wong munafik di zaman Nabi singitan karena mereka takut ketahuan. Kebalikannya sekarang, yang munafik, yang dionyo bermaksiat menampilkan, mempertontonkan, menonjolkan daripada aktivitas-aktivitas, kelakuan-kelakuan yang mereka lakukan di pinggir-pinggir jalan dan seterusnya. Akhirnya gara-gara di jalanan lebih banyak yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan maksiat, sampai akhirnya kita yang baik-baik ini jadi minder lewat jalan itu. Sodako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman-zaman seperti ini, di saat kecenderungan seseorang itu banyak wong yang cenderung untuk lalai, banyak wong yang cenderung untuk tidak beribadah. Tiba-tiba ada wong yang tampilnya beda dengan yang lain. Yang lain lalai, dia ingat, dan dia ngajak untuk wong yang lalai-lalai itu supaya ingat. Nah, di sini tentu ada usaha. Di situ tentu ada ajrut ta'ab. Dari usaha tadi dia punya kesusahan di dalam mengajak. Kadang-kadang ajakannya diremehkan, kadang-kadang ajakannya itu dicemooh, kadang-kadang ajakannya itu ditolak dan seterusnya, dan dia tidak mundur untuk selalu mengajak di dalam kebaikan. Maka kesusahan-kesusahan yang dia rasakan di saat dia mengajak wong untuk berbuat baik, inilah menjadi ladang pahala untuk yang mengajak kebaikan tersebut. Jadi yang mencontohkan kebaikan itu dapat pahala. Tetapi pahala wong yang bukan sekedar mencontohkan tapi dia mengajak orang untuk berbuat baik, pahalanya lebih banyak karena dia lebih susah, karena dia lebih banyak usaha, tenaga yang dia gunakan, yang dia keluarkan agar orang-orang sekitar bisa mengikuti jalan hidayah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat yang ngajak tadi, dia mengajak wong untuk berbuat baik, kemudian alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala bukakan qabul. Jadi yang dikabul itu bukan sekedar doa, yang diterima itu bukan sekedar harapan, tetapi Allah juga menerima amal. Termasuk daripada amal perbuatan yaitu dakwah. Kan doa dikabulkan Allah. Doa dikabulkan Allah, buktinya apa dia? Yang kita pinta Allah wujudkan. Selain doa yang dikabulkan Allah yaitu amal ibadah. Apa dia amal ibadah? Solat dikabulkan oleh Allah. Buktinya apa dia? Kaget kita jengok buktinya di akhirat. Adapun di dunia, maka kita harapkan di saat kita mendapatkan kesehatan, di saat kita mendapatkan kesempatan untuk terus beribadah, itu tanda amal ibadah solat yang kemarin-kemarin kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, kalau ada yang nanya, Ustadz, mana tanda alamat ibadah aku, solat aku diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Salah satu tandanya, cirinya adalah setelah kita solat, kita masih diizinkan oleh Allah untuk solat lagi. Nah ini tanda kita husnudzon, kita berbaik sangka. Insya Allah di saat minggu yang lalu aku pergi majelis taklim, lalu minggu ini aku diberikan kesempatan untuk pergi majelis taklim, artinya majelis taklim minggu yang lalu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Husnudzon, berbaik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlu juga diimbangi dengan suudzon, diimbangi dengan buruk sangka terhadap diri pribadi. Oh, aku ini masih kurang,
kurang istiqomah, kurang khusyuk di dalam solat, kurang istiqomah, kurang khusyuk di dalam majelis taklim, makanya ilmu-ilmu yang aku dapatkan sulit untuk aku amalkan. Ini contohnya. Contoh, minggu lalu pergi majelis taklim, apa yang disampaikan minggu lalu ingat tak sekarang ini? Kalau lupa, nah ini berarti tanda suudzon kita. Suudzon berarti minggu lalu majelisnya tidak diterima Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa terus meningkatkan kualitas daripada pribadi kita, sehingga di saat hadir majelis taklim lebih istiqomah dan lebih khusyuk. Nah, ibadah diterima oleh Allah, dan termasuk daripada ibadah adalah dakwah. Ngajak wong berbuat baik itu amal ibadah. Ketika Allah menerima amal ibadah, dakwah tersebut tandonyo apa dia? Tandonyo sama cak tadi dah. Pertama, kita di saat menghadapi wong yang dionyo itu menolak dakwah, dionyo pas kita ajak menolak dakwah kita, maka kita perbaiki diri. Mungkin cara aku ngajak dia salah. Di saat kita mendapatkan wong yang kita ajak itu dionyo meloi ajaan kita, maka itu tanda ini dakwah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berhusnudzon seperti itu. Nah, kata Nabi Muhammad, di saat kita berdakwah, kemudian dakwah tersebut diterima oleh Allah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati-hati orang yang mendengarkan ajaan dakwahan kita tadi untuk mengikuti apa yang kita bayankan, apa yang kita jelaskan kepada mereka, lalu mereka amalkan. Karena Allah memberikan taufik, kita ngomong, oi, jadi wong tu jangan lupa nyago solat 5 waktu. Omongan kita ini keluar dari hati yang ikhlas, Allah menerima dakwah tadi. Kemudian karena Allah nerimo, maka Allah membukakan hati-hati wong yang kita ajak, sehingga ajaan tadi didengarkan oleh hatinya, kemudian hatinya tadi diberikan taufik oleh Allah, sehingga dirinya itu menjadi wong yang menjaga solat 5 waktu. Nah, itu apa namanya, yang membukakan hati mereka tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika mereka melakukan apa yang kita ajak, mereka dapat pahala sempurna, dan kita mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan. Mereka solat, kita dapat pahala solat. Mereka ibadah dengan ibadah-ibadah yang banyak, kita juga mendapatkan pahala-pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan, karena yang ngajak mereka untuk berbuat baik adalah kita. Ini salah satu daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang ngajak wong untuk dolalah, ngajak wong untuk sesat, bukan ngajak ke jalan hidayah, tapi ngajak ke jalan yang sesat. Jalan yang sesat itu yang melenceng dari Al-Quran, yang melenceng dari Al-Hadis, yang melenceng daripada kalam-kalamnya ulama. Seperti apa? Seperti seharusnya ngajak wong untuk beribadah, ini malah ngajak wong untuk bermaksiat. Semestinya ngajak wong untuk ingat kepada Allah, justru dia mengajak wong untuk lalai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya dolalah. Atau misalnya ngajak wong untuk sesat, yang diajarkannya Al-Quran, yang diajarkannya hadis, tetapi pemahaman Al-Quran dan hadisnya pemahaman dewek, bukan pemahaman ulama. Sesat. Sesat, hati-hati. Misalnya ada yang mengartikan Al-Quran sekendak dirinya dewek, sekendak dia dewek, tidak katik dia menyadur ataupun mengambil daripada kalam-kalamnya ulama. Dia maca Al-Quran, dia maca hadis, lalu dia renungkan dewek, mikir merenung. Pas dia lagi merenung tadi,
akhirnya dia kesambet setan. Kesambet setan, akhirnya otaknya jadi kesetanan. La haula wala quwata illa billah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Akhirnya apa dia? Dionyo itu menjadi pendakwah, tapi dakwahnya itu dakwah setan. Makanya dakwah setan yang diajarkannya kok hadis, Al-Quran. Cuma yang disebutkan atau yang dijelaskan dari Al-Quran dan hadis tersebut bukan menurut daripada kalam-kalamnya ulama. Seperti apa? Seperti orang-orang liberal. Orang-orang liberal. Pemahaman liberal itu sangat berbahaya. Mereka membawakan daripada Al-Quran, mereka membawakan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi arah penafsiran dari Al-Quran dan hadis itu diarahkan sesuai dengan keinginan nafsu-nafsu mereka. Dan ini sudah banyak di akhir zaman seperti ini. Itu dolalah. Siapa yang mengajak wong untuk sesat, maka kata Nabi Muhammad SAW, wong yang diajak kalau mengikuti daripada ajakannya, mereka mendapatkan dosa, dan dosa-dosa tersebut juga akan Allah timpakan kepada dia yang mengajak. Rawahu Muslim. Kemudian hadis selanjutnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Sahal itu bahasa Arab, kalau Palembangnya muda. Sahal artinya gampang. Jadi kalau inti diomongin oleh wong, kaget besok jangan lupa sahal. Gampang lah itu. Sahal tuh gampang. Sahlun. Sahabat namanya Sahal. Dulunya sahabat ini asli namanya adalah Huznun. Namanya adalah Huznun. Huznun itu artinya sedih. Begitu masuk Islam, dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW, waktu itu beliau masih kecil. Kenapa masih kecil? Karena di saat Nabi wafat, beliau ini dari kota Madinah. Di saat Nabi wafat, beliau ini baru berumur 15 tahun. Baru berumur 15 tahun. Jadi masih bayi. Begitu ditanya, namanya siapa? Maka dijawab Sahal. Masih kecil kan? Namanya Huznun, sedih. Maka Rasulullah SAW mengganti nama anak tadi yang awalnya Huzun diganti dengan Sahal. Nama itu juga. Kalau misalnya kita punya anak, lalu anak itu kita tunjuk nama, lalu pas sudah kita tunjuk nama, misalnya namanya Alberto Graham Bell, misalnya Alberto Graham Bell. Begitu dia masuk pondok pesantren, didengar oleh kiainya, namanya siapa? Alberto Graham Bell. Masya Allah, kata kiainya ini. Akhirnya dirubah. Nah, ngubah nama itu boleh atau tidak? Maka jawabannya bukan boleh, tetapi sunnah. Ngubah nama yang tidak bagus, diubah dengan nama yang bagus, itu adalah sunnah. Lalu Ustadz, aku ini pas dinjuk nama oleh bapak aku, kan? Mulai berasan tadi kan, itu nyembelih kambing 2, akekahnya 2 kambing. Hoi, ngenjuk nama sama akekah tu dak katik sambungannya. Ngenjuk nama itu sunnah, akekah juga sunnah yang lain. Ibarat kata model mak ini, ada bayi yang terlahir belum ada nama, boleh tak diakekahkan? Boleh. Tidak pula nak nunggu nama. Atau sebaliknya, ada bayi yang lahir kita tunjuk nama dulu, sampai besar baru diakekahkan, boleh tak? Boleh jatori. Nah, jadi tak kata hubungan antara akekah sama ngenjuk nama. Cuma biasanya biar singkat, biar hemat. Kalau misalnya tasmiyah ngadakan acara, akhirnya masak-masak, kambingnya belum kambing akekah. Dengar lagi besar umur 5 tahun, undangan lagi akekah. Anak-anak kemarin yang 5 tahun yang lalu, acara tasmiyahnya kan 2 kali.
Kalau nak dionyo punya duit banyak, jaturi mau kasih kita yang diundang dak. Yang diundang mau kasih banyak. Makin banyak undangan, makin banyak proyek, kita gemuk lemak makan kambing. Cuma kan kesian wong yang tidak mampu, wong yang tidak punya kemampuan. Ya sudah kata wong lamo acara tasmiyah, pemberian peresmian namo itu digabung dengan akekah. Maksudnya digabung mak manu? Kambing akekah itulah buat modal kita ngadoken acara tasmiyah. Kambing duo masih kurang Ustaz. Ya banyak ikuanyo biar banyak. Banyak kuanyo biar banyak. Atau kita undangannya jangan banyak-banyak. Kalau kambingnya duo mengaso dikit, ngundang wong 1000 yang diadokan, yang hidangkan kambing duo kurang kan? Sekuah-kuahnya itu banyaklah kuah daripada kambing. Kalau cak itu banyak ke kacangnya banyak yang lain lah haula. Jadi mah itu. Jadi tak kata hubungannya. Kadang-kadang ada yang nanyo, mak mano ini Ustaz, perlu diakekahkan lagi atau tidak? Kalau misalnya aku diubah namo, tidak perlu, karena akekah sama tasmiyah itu beda-beda urusannya, beda ruangnya. Nah, Nabi Muhammad merubah nama sahabat banyak. Salah satunya sahabat ini. Nama aslinya Huzun, yang aslinya sedih, diubah menjadi Sahal, yang artinya muda. Kenapa diubah? Karena di dalam Islam nama itu penting. Di dalam Islam nama itu penting. Tak kata ada ungkapan apalah arti sebuah nama. Tidak. Islam sangat memberikan kedudukan di dalam penamaan, karena nama itu adalah harapan, nama itu adalah doa. Maka kalau misalnya Nabi Muhammad, kita contohkan Nabi Muhammad, kenapa beliau diberikan nama Muhammad oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib, mendapatkan ilham. Begitu dapat cucung dari anak beliau yang bernama Abdullah, maka dak kate wong Mekah yang ngenjuk nama dengan nama Muhammad. Mak mano? Nunjuk nama Muhammad, diharapkan, katanya Abdul Muthalib, aku berharap cucungku ini kaituh madu uqbah, supaya kelak dia ketika dewasa dan sampai kapanpun akan dipuji, akan dikenang-kenang kebaikannya. Nah, ini harapan dari Abdul Muthalib. Dengan memberikan nama Muhammad, beliau berharap insya Allah harapannya Nabi Muhammad dipuji dan selalu disanjung sampai kapanpun, sampai di akhirat. Dan betul akhirnya harapan tersebut diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebagian masyarakat ada galak wong ngatoken namanya berat. Wong Jawa galak nyebutnya namanya abot. Abot tu berat. Maksudnya berat mak mano? Ada anak umurnya baru di bawah 5 tahun. Singkatannya balita. Balita tu bawah 5 tahun. Jadi jangan inti nunjuk nama. Ustaz, anak nunjuk nama anak balita. Kan kayak kecil terus. Kecil terus. Jadi umurnya masih di bawah 5 tahun, galak sering sakit, denget sakit. Akhirnya abah ibunya ngajak ke dokter, dinjo obat, denget sembuh, denget lagi sakit lagi, renyeng dan seterusnya. Akhirnya ada yang nyarankan, inti jangan ajak ke dokter, tapi ajak ke kiai. Datanglah ke Mbah Soleh. Ada wong namanya Mbah Soleh. Kiai lamo ditotoklah rumah Mbah Soleh tadi. Mbah, assalamualaikum Mbah. Maka masuk ke rumah Mbah Soleh tadi. Ada apa kata Mbah? Ini Mbah, anak ikulo sakit, anak-anak sakit. Ngapo sakitnya mak mano? Tak tahu, renyeng. Galu malam-malam tu galak nangis. Kemudian sering kali demam. Dengar-dengar demam, sembuh demam lagi. Maka biasanya wong soleh tadi nanyo,
Namo anak ini siapa? Namo anak ini siapa? Ana contohkan, ana punya kawan wong Tegal. Tegal itu di daerah Jawa, Jawa Tengah. Kenapa dia Jawa Tengah? Karena bukan di barat, bukan di timur. Nah, makanya Jawa Tengah. Betul kan? Iya, betul. Kalau tidak betul salah. Ya, nah itu Jawa Tengah. Namo kawan nana itu dia punya abah namanya Muhammad. Dia punya abah namanya Muhammad. Muhammad ini dari Cirebon. Sejarahnya tadi Muhammad dari Cirebon. Beliau ini seorang habib, bangsanya Asegaf. Beliau punya majelis. Muhammad ini agak majeduk dikit. Majelisnya namanya majelis berbagi rasa. Anak tak ingat, ini bukan penesan anak. Emang omongan ni adon yan di Tegal sana. Beliau ni muka majelis taklim berbagi rasa. Apa dia yang dibagikan? Rasa. Rasa iman, rasa Islam, rasa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau ni punya anak. Anaknya ni kawan anak. Muhammad tadi punya anak, anaknya ni kawan anak. Dinjuk nama Abdurrahman. Abdurrahman bin Muhammad Asegaf. Mirip nama siapa? Mirip nama Al-Faqihil Muqaddam Tsani. Al-Faqihil Muqaddam Tsani. Habib Firdaus tahu siapa ni? Abdurrahman bin Muhammad Asegaf. Akhirnya beliau berharap Muhammad ni siapa? Abahnya Abdurrahman ni siapa? Kawanana. Kawanana. Muhammad ini berharap supaya beliau ini punya anak yang namanya Abdurrahman seperti seorang wali yang bernama Abdurrahman bin Muhammad Asegaf. Pas pula nama itu. Abdurrahman bin Muhammad Asegaf. Akhirnya tumbuh anak tadi waktu dia masih balita galak sakit terus. Maka Abdurrahman ini punya ibunya dia punya abah, berarti punya Abdurrahman kakek kakeknya ini dari sebelah ibu seorang yang alim, bangsa Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu dijenguk, oh ini anak inti ini namanya keberatan. Keberatan abot. Jadi mak mano kita ganti dulu panggilannya. Jadi Abdurrahman ini waktu kecil tidak dipanggil Abdurrahman tetapi dipanggil Husain. Panggilannya Husain. Namanya tetap Abdurrahman, tapi waktu kecil Abdurrahman disingitkan dulu, ditampilkan nama Husain. Nah, pas nama Husain tadi alhamdulillah sehat. Tidak sakit-sakit lagi. Sampailah besar baru ditimbulkan lagi nama Abdurrahman. Jadi itu memang ada. Jadi kalau ada istilah namanya, misal nama anak inti siapa? Mangku Bumi. Mangku Bumi. Nah, keberatan. Jangan Mangku Bumi, Mangku Kursi dulu. Dikit-dikit. Jadi jangan bablas ngenjuk nama. Takutnya kaget ada apa-apa. Memang seperti itu. Karena nama itu doa. Ketika kita berdoa mengharap kepada Allah pemberian yang besar, maka cobaannya juga bakal lebih besar. Makanya kalau cobaannya besar, dionya tidak kuat sakit. Nah, kalau tidak kuat sakit tadi perlu diganti dulu dengan nama-nama yang ringan, nama-nama yang enteng-enteng seperti itu. Nah, Sahal bin Sa'ad ini di saat Nabi Muhammad wafat beliau berumur 15 tahun. Lalu beliau meninggal pada tahun 88 atau tahun 91 Hijriyah. Maka menurut sebagian besar ulama atau sebagian pendapat ulama, hadis mengatakan bahwa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi adalah sahabat yang tinggal di kota Madinah yang paling akhir wafatnya di kota Madinah.
Sahabat yang paling akhir wafatnya di kota Madinah adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kenapa? Karena waktu beliau dengarkan hadis dari Nabi Muhammad, beliau umurnya masih kecil. Pas Nabi Muhammad meninggal masih belia, umur 15 tahun. Jadi meninggalnya 91 tahun setelah hijrah. Jadi sekitar 80 tahun setelah Nabi wafat, beliau baru wafat. Maka disitulah disebutkan sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah adalah beliau, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Disebutkan beliau menceritakan cerita yang sering kita dengar di saat terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar itu, Khaybar itu nama tempat. Khaybar adalah nama tempat yang mana tempat ini banyak dihuni oleh kaum Yahudi, yang mana tempat Khaybar terkenal dengan perkebunan kurma. Kurma yang paling lemak adalah kurma yang berasal dari kota Khaybar. Nah, Khaybar ini di zaman Rasulullah SAW itu sebuah pemukiman yang dikelilingi oleh benteng-benteng yang kokoh. Nah, di saat Nabi ngajak sahabat perang, kita tahu ceritanya, waktu itu Rasulullah ngomong kepada sahabat, besok aku akan mengangkat panglima perang, yang mana di tangan panglima tersebut yang aku tunjuk Allah akan memberikan kemenangan. Pemimpin perang ini adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah, mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ngenjuk 3 yang bakal mimpin perang besok. Pertama, pasti menang. Yang kedua, pasti mencintai Allah, mencintai Nabi. Yang ketiga, pasti dicintai Allah dan dicintai oleh Nabi. Nah, yang nunjuk Nabi, tapi nunjuknya besok. Maka waktu itu sahabat begitu mendengar kriteria janji-janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal ditunjuk ini pasti menang, pasti mencintai Allah, pasti mencintai Nabi, pasti dicintai Allah, pasti dicintai Nabi. Maka seluruh sahabat yang biasanya idak galak memajukan, idak galak nyodorkan diri mereka untuk menjadi pemimpin panglima perang, malam itu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku pemimpin besok. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab, matamannaitul imaroh, katanya sahabat Umar, tidak pernah aku mengimpikan daripada untuk diangkat menjadi pemimpin perang, kecuali di saat Nabi Muhammad mengumumkan pengumuman di perang Khaybar. Maka besoknya pagi-pagi sahabat dengan pakai baju sudah rapi, mereka kumpul di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bahasanya tuh agak ngenjit-ngenjit dikit. Palak mereka agak disodorkan supaya wajah mereka yang pertama dipandang oleh Nabi Muhammad. Coba nak pengen diangkat kan? Dianggap paling tegap dewek. Becak semalam itu waktu beras sana datang, banyak wong yang buka baju. Anak kan jual beras kan? Semalam datang berasnya, setruk 10 ton isinya. Banyak budak-budak buka baju, maksudnya nak dipanggil menjadi kuli. Kan? Nunjuk otot mereka, otot kuat ida ke. Nah, alhasil, tunjukkan di hadapan Rasulullah, kalu mereka inilah yang dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi nyingok kanan kiri depan belakang, dilihat oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, aina Aliun ibnu Abi Thalib, mano Ali bin Abi Thalib? Maka sahabat serentak ngomong, Nabi Muhammad, sahabat Ali bin Abi Thalib lagi sakit. Istakain nih, beliau lagi sakit mato. Jadi tidak melok barisan. Maksudnya sahabat, kami yang ngado bela, jangan capek-capek nyari Ali bin Abi Thalib karena beliau lagi uzur, ada sakit mato. Maka Nabi Muhammad SAW beliau memerintahkan sahabat untuk memanggil Ali bin Abi Thalib. Setelah dipanggil,
Maka Rasulullah basoko ala aineh, beliau meludahi matanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di sini pertama ngenjuk tahu kita ludah tu dak najis. Ludah idak najis. Makanya kalau idak najis boleh kita telan. Kalau misalnya ludah ini najis, repot. Dengar lagi beludah kan? Repot. Ludah idak najis. Sudah kita metu ke? Sudah kita ludahi najis dak? Kita selama ada di jero ni boleh kita telan. Idak najis. Kita beludah, ludah yang sudah keluar dari mulut kita najis dak? Hei. Ludah najis dak? Idak najis. Ludahnya kita pegang lagi, idak najis. Ludah wong kita pegang najis dak? Hah? Ludah wong bukan ludah kita. Kita tertijak ludah wong. Najis tak kaki kita? Ida. Cuma buat apa kita pegang? Buat apa kita tijak? Nah, makanya misal ini penting. Pas kita salat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pas lagi maco-maco kadang-kadang kan ada sebelum kita salat kita makan. Makan misalnya makan urap. Tahu tak urap? Urap. Tahu urap Urap yang kelapo itu nah. Makan urap akhirnya ada cak kelapo leket. Metu di lidah gitu. Kalau ditelan kan batal. Mama no, yo kita pakai baju. Kita metu ke dari kelapo tadi daripada kita telan laju batal. Najis tak? Tidak najis, tidak masalah. Nah, pertama ludah itu tidak najis. Makanya karena ludah itu tidak najis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basoko, beliau meludahi matanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bisa kita ambil hikmah. Ludahnya Rasul dan ludah orang-orang yang soleh itu ada keberkahan. Maka di saat Nabi Muhammad berludah di mata Ali bin Abi Thalib, yang sakit jadi sembuh, berkah. Karena ludahnya Nabi Muhammad keluar dari lidah yang selalu berzikir, lidah yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tubuh Nabi Muhammad itu tubuh yang ingat, sambungannya itu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya langsung sembuh. Nah, kalau yang soleh-soleh setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka mereka mendapatkan keberkahan. Nabi Muhammad berkahnya 100%. Nah, kage dibagikan kepada umat. Ada yang 10%, ada yang 50%, dan seterusnya tergantung keterikatan mereka dengan Nabi dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat, semakin besar persenannya. Ini yang pertama. Kemudian tergantung juga yang diludahi. Kalau yang diludahinya yakin minta doa misalnya sama wong soleh. Kalau dalam hatinya ada suudzon, ini maknun beludah-ludah nih. Nah, mana jadi? Harus ada yakin. Kita ini kan jangankan urusan keberkahan, sama dokter resep-resepan. Betul kan? Kadang-kadang mau betul tu lah. Sekali-kali salah. Dokter, kadang-kadang anak kita sakit, sama dokter lain tidak sembuh-sembuh, tapi kalau dokter itu tidak ngejawab obat, tidak ngejawab apa-apa, baru datang lemah. Ini sakit, biasa ini, tak apa-apa, pakai apa nama itu? Skop. Nah, aman, tidak masalah, sembuh. Ini gara-gara kita yakin sama fulan tadi. Nama itu juga sama wong soleh. Jadi kita yakin, kalau minta banyu, ada wong soleh, ada keluarga kita yang sakit, jangan kita pernah ragu, minta doa sama mereka. Wasilahnya wasilah banyu, minta dirudai banyu ini, tidak perlu, jangan. Sekiranya insya Allah berkat kesolehannya,
berkat zikirnya, berkat ibadahnya itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Berkat artinya yang menyembuhkan tetap Allah, tetapi wasilahnya adalah doa. Itu yang diajarkan. Wada'alahu. Akhirnya Nabi Muhammad setelah meludahi matanya Ali bin Abi Thalib, lalu beliau berdoa, fabari'a, seketika sembuh. Lalu Rasulullah memberikan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Lalu singkat cerita, beliau Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, apa tugas anak wahai Nabi Muhammad? Tugas anak apa wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi Muhammad ngomong, tugas inti silahkan maju terus, inti maju jangan mundur, pelan-pelan sabar di dalam jihad. Lalu ketika mereka sudah bisa ditaklukkan, ajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Lalu ajarkan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban yang wajib untuk mereka lakukan. Lalu kata Rasulullah, demi Allah, kata Nabi Muhammad, satu wong yang bisa mendapatkan hidayah melalui ajakanmu itu lebih besar pahalanya dibandingkan engkau bersedekah dengan sebaik-baiknya kendaraan. Jadi Rasulullah waktu itu ngomong humrin na'am. Humrin na'am itu onta merah. Onta merah di zaman Nabi adalah kendaraan yang termahal. Satu orang yang menjadi baik melalui ajakanmu itu lebih besar pahalanya dibandingkan engkau bersedekah dengan sebaik-baiknya kendaraan. Misal sekarang ini apa yang paling mahal? Mobil, motor? Taruhlah kalau mobil Lamborghini, misalnya Lamborghini harganya misal lah 1 T. Nah, kita punya mobil Lamborghini 1 T, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ngajak wong, siko wong jangan banyak-banyak, siko wong gara-gara kita dia jadi baik, maka besarlah pahala yang dakwah dibandingkan yang bersedekah dengan harta tadi. Nah, di sini jadi pembeda. Jadi pembeda kalau ditanya, mana yang lebih besar pahala atau yang lebih hebat manfaat? Tentu manfaat yang paling besar, pahala yang paling besar adalah pahala pemberian yang berbentuk ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita alhamdulillah antum yang hadir di majelis taklim punya ilmu. Antum punya ilmu galo. Antum ngerti tentang apa namanya dikit-dikit jadilah. Tadi dapat ilmu ngerti namo yang buruk jadi namo yang baik. Dapat ilmu, oh ternyata ludah tidak najis. Dapat ilmu, oh ternyata ada yang namanya berkah. Dapat ilmu ada namanya tasmiyah, ada yang namanya akekah dan seterusnya. Ilmu-ilmu tadi itu ilmu, antum jangan remehkan. Antum dapat ilmu itu kesempatan Allah kepada antum, modal untuk apa? Untuk sedekah. Sedekahnya berbentuk ilmu. Jadi pas antum di luar, ada yang balik Talang Jambi, ada yang balik misalnya di mana-mana di Palembang ini menemui masyarakat, kemudian ada hal-hal yang menyangkut ilmu-ilmu yang bisa kita ajarkan, maka itu sedekah yang paling mahal, sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wong yang paling kaya adalah yang banyak punya ilmu. Kenapa? Sedekahnya banyak, pahalanya banyak. Maka dak pacak dikilani. Wong punya ilmu tu dak pacak dikilani dengan harta, dak pacak disamakan dengan harta. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang yang berilmu dan semoga ilmu kita bisa kita amalkan dan apa yang kita amalkan bisa kita dakwahkan sehingga kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.